Oke, jadi ini adalah kita masuk ke materi. Jadi kenapa kita belajar mengenai mekanika benda yang berubah bentuk? Yang pertama, sampai kemarin kita sudah bahas tentang benda-benda yang tegar atau kaku atau rigid ya. Jadi, dari mulai Anda masuk pertama kali waktu, awal semester, itu kita belajar mengenai bagaimana gaya bisa membuat sebuah benda bergerak ya. Jadi ketika gaya itu mempengaruhi sebuah benda secara keseluruhan, maka gaya tersebut akan memberi percepatan pada benda sehingga bendanya bisa bergerak atau bisa mengubah kecepatan ya. Jadi ada perubahan kecepatan. Nah, sekarang yang akan kita tinjau di bab mekanika benda berubah bentuk ini adalah bagaimana kalau benda itu diberi gaya hanya pada sebagian bendanya saja. Jadi kalau kemarin kita asumsikan misalnya sebuah mobil atau sebuah balok itu diberi gaya secara keseluruhan sehingga bendanya bergerak. Saya gambarkan di sini. Misalnya kalau kita pelajari kemarin ada sebuah balok, kemudian kita beri gaya F. Nah, kita asumsikan gayanya itu diterapkan ke seluruh permukaan, ke seluruh bagian balok sehingga baloknya sendiri akan mengalami perubahan kecepatan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita cuma berikan gayanya, saya hapus dulu di sini atau saya ganti, warna penanya dulu. Bagaimana kalau misalnya saya beri gaya F-nya hanya ke bagian atas balok saja? Ini saya berikan gaya, sedangkan bagian bawahnya ini, kita tahan misalnya menggunakan paku ya. Kita paku bagian bawahnya ini sehingga gayanya hanya diberikan kepada bagian atas balok saja. Itu kira-kira ada, kejadian apa kalau kita berikan seperti itu? Atau misalnya, kita beri contoh lain, Oops, sorry. Kita beri contoh lain misalnya bagaimana kalau, jangan merah lagi ya, merah sudah saya pakai. Kita coba warna apa ini, hijau. Bagaimana misalnya kalau ada saya beri gaya di sini, gaya F, kemudian saya beri gaya F2 di sini misalnya. Kalau kemarin kita pelajari di pergerakan, di motion atau di gerakannya itu kan kalau kita beri gaya di sini, maka gaya yang terjadi adalah gaya resultan ya, gaya mana yang lebih besar sehingga bendanya akan bergerak ke arah sana. Tapi sebelum benda bergerak, ketika bendanya masih diberikan gaya F1 dan F2, itu sebetulnya apa yang terjadi? Kalau Anda perhatikan, kalau bendanya berubah bentuk, bendanya bisa jadi akan jadi miring seperti ini ya, seperti ini. Karena ada gaya satu di sebelah bawah yang mendorong ke sini dan ada gaya dua yang mendorong dari arah atas. Maka dikatakan benda ini sebelum dia bergerak ke arah gaya resultannya, maka benda ini dikatakan berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk benda ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah elastisitas, ya, elastisitas atau kelentingan. Yang kedua adalah hidrostatistika, dan yang ketiga adalah dinamika fluida. Jadi ketiga ini mempelajari mengenai bagaimana sebuah benda itu berubah bentuk ketika diberikan gaya. Ya, jadi sebelum dia bergerak muncul gaya resultan, bagaimana dia akan berubah bentuknya. Yang pertama ini di sini kita akan membahas mengenai benda padat atau solid ya. Jadi bab ini akan berkisar di benda padat atau solid. Dua benda ini sesuai namanya, itu kita akan tinjau bendanya sebagai fluida. Jadi yang akan kita amati atau perhatikan nantinya adalah berbentuk cairan atau gas ya, bentuknya fluida tidak padat. Tapi ketiganya membahas hal yang sama yaitu perubahan bentuk suatu benda. Oke. Yang pertama kita akan masuk ke bahasan atau bab elastisitas ya. Jadi elastisitas itu apa sih sebetulnya? Elastisitas itu kalau kita definisikan adalah kecenderungan dari suatu benda untuk kembali ke bentuk awal. Ya, jadi kalau misalnya awalnya bendanya berbentuk balok, ketika dia diberi gaya bentuknya berubah, maka dia akan cenderung kembali ke bentuk awal. Ya, ini saya sedikit typo, ini harusnya setelah ya, setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut hilang. Atau contoh yang paling menarik sebetulnya
Oh, kita bukan kuis dinamika rotasi ya, harusnya kita kuis gerak osilasi harmonik. Maaf, saya baru ingat tadi. Oke, jadi harusnya paling mudah itu Anda bayangkan di gerak osilasi harmonik, misalnya pegas. Untuk pegas itu kalau kita tekan maka dia cenderung kembali ke bentuk semula. Nah, elastisitas itu kurang lebih seperti itu. Maka kita akan mempelajari elastisitas ini untuk melihat sejauh mana atau seperti apa perubahan bentuk benda. Semua benda padat atau benda kaku itu mempunyai sifat elastisitas yang berbeda-beda. Berarti maksudnya kalau kita berikan sebuah gaya untuk mengubah dimensi benda tersebut, misalnya tadi bentuknya kotak ya, kalau kita berikan gaya, kita bisa tarik, kita bisa tekan, kita bisa putar, atau kita bisa tekan perkecil gitu ya. Itu kita butuh gaya yang berbeda-beda untuk setiap. Contoh misalnya Anda punya spons untuk mencuci piring. Anda bisa tarik spons itu, Anda bisa tekan di satu sisi, Anda bisa tekan seluruh spons itu sampai dia mengecil, kemudian dia akan membesar lagi gitu ya. Atau Anda punya kayu misalnya, Anda harus mengeluarkan gaya yang cukup lebih besar daripada ketika Anda mengubah dimensi dari spons gitu ya. Kalau untuk mengubah dimensi spons Anda pakai satu tangan bisa, tapi kalau Anda punya kayu, kalau Anda ingin membengkokkan kayu tersebut tanpa dia patah misalnya ya, maka Anda butuh gaya yang lebih besar. Nah, itu berkaitan dengan sifat elastisitas dari suatu benda. Sifat elastisitas suatu benda ini juga nanti berpengaruh pada sejauh mana benda tersebut bisa berubah bentuk sebelum dia patah ya. Jadi kalau kita berikan gaya terlalu besar, misalnya spons itu kan, atau kita tarik sponsnya terlalu keras, misalnya dia akan terbelah dua ya. Nah, itu akan berpengaruh, kita bisa lihat sebesar apa gaya yang bisa kita berikan sebelum hingga kita bisa mengubah bentuk spons itu hingga sebelum dia terbelah dua. Nah, parameter yang kita ukur dari elastisitas ini sebetulnya ada dua, ya, yaitu yang pertama stres atau tegangan, yang kedua adalah strain atau regangan. Stres dan strain ini atau tegangan dan regangan ini ada kita kategorikan ada 3 jenis ya sebetulnya, atau ya sebetulnya ada 4 jenis ya kalau kita bedakan antara compression atau penekanan dan tensile atau penarikan gitu. Jadi nanti ada jenis-jenisnya, kita akan bahas ada 4 jenis stress dan strain yang bisa kita aplikasikan ke suatu benda yang nantinya masing-masing memiliki penghitungannya sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Di sini akan coba kita bahas mengenai jenis-jenis yang berbeda-beda itu. Yang pertama kita punya tegangan dan regangan, tarik atau stress and strain gitu ya. Stress and strain, tensile stress dan tensile strain gitu ya. Pertama kita misalnya punya sebuah benda, ya sebuah benda berbentuk kotak, di mana benda ini mempunyai luas permukaan A, kemudian dia memiliki panjang awal L0. Nah, kemudian kita berikan gaya pada benda tersebut, kita tarik di kedua sisinya sehingga bendanya memanjang gitu. Bisa Anda anggap misalnya Anda memanjangkan spons tadi, atau Anda memanjangkan apa itu yang Anda menarik buku gitu ya. Ketika misalnya Anda menarik buku, kelihatannya buku tersebut tidak mengalami perubahan, padahal sebenarnya dia meregang gitu ya. Ada sedikit perubahan panjang daripada ketika dia berada di posisi setimbangnya. Nah, perbedaan atau perubahan panjang ini kita namakan dia delta L gitu ya. Gaya yang diberikan ini kita namakan dia tegangan tarik atau tensile. Nah, maka kita bisa nyatakan tegangan tariknya itu di sini sebagai F per A ya, sebagai besarnya gaya terhadap permukaan atau luas permukaan dari benda tersebut. Nah, itu nanti maka dia akan menjadi sebuah besaran yang
kita bisa ukur berapa masing-masing satuan permukaan ini menerima gayanya gitu ya. Untuk simpelnya kita anggap saja tegangan tensel ini sebagai F per A seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa nyatakan perubahan dari panjang ini sebagai regangan. Regangan atau strainnya itu adalah delta L per L0 gitu. Maka kita bisa uh, nyatakan dalam satuan ini untuk tegangan dia adalah Pascal ya. Untuk regangan dia itu tanpa satuan karena dia cuma rasio. Jadi untuk tegangan itu kalau Anda lihat ini sebenarnya kan mirip-mirip rumus tegangan. Ya, kalau Anda perhatikan di sini, kalau Anda masih ingat bahwa tekanan atau P itu sama dengan F per A. Seperti itu ya. Maka tegangan atau stres itu sebetulnya bisa kita anggap sebagai tekanan ya. Maka satuannya bisa kita nyatakan dalam Pascal atau psi ya. Di mana psi itu 6000 Pascal ya. Nah, kalau regangan ini kan kalau Anda lihat satuannya ini meter, ini meter. Berarti ketika hasil penghitungannya kita tidak memiliki satuan ya, hanya perbandingan antar panjang gitu. Berarti fraksi atau persentase. Maka kita bisa nyatakan suatu modulus ya, suatu modulus modulus elastisitas dari benda ini itu sebagai tegangan dibagi dengan regangan ya, atau F per A kali L0 per L. Nah, ini untuk tensile atau untuk compression nantinya ya. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, itu kita namakan modulus Young. Yang di sini itu nama orang, dia peneliti yang meneliti mengenai sifat elastisitas bahan, maka kita namakan dia sebagai modulus Young. Atau modulus Young ini dalam kata lain adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi dia mengukur sejauh mana elastisitas sebuah benda gitu ya. Nah, di kasus kedua kita akan melihat sebetulnya masih sama antara dengan tegangan dan regangan yang ini untuk benda yang sama fenomenanya. Bedanya dari kondisi awal ini kita, mohon maaf sebelumnya sebentar. Oke, untuk kasus kedua ini sebetulnya mirip dengan maaf saya betulkan sedikit, mirip dengan kasus pertama tadi. Bedanya kali ini game kita berikan itu bukan saling menarik, tapi ini saling menekan ya. Dari dua sisi itu saling menekan. Maka kita sebut dia bukan mengalami tensile tapi mengalami kompres atau mampatan gitu ya. Di sini untuk mengukur elastisitasnya sebetulnya tetap sama. Rumusnya F per A, kemudian regangannya kita ukur dengan delta L per L0. Dan modulus Youngnya itu rumusnya tetap sama, kita nyatakan, dan parameter elastisitasnya tetap kita nyatakan dalam modulus Young itu sebagai tegangan per regangan atau F per A dikalikan L0 per L. Dan ini simbolnya Y. Untuk modulus Young itu sebetulnya ada dua jenis simbolisme ya yang biasa digunakan. Maaf. Ada dua jenis simbolisme yang digunakan. Yang pertama itu Y seperti ini. Yang kedua itu juga bisa dituliskan biasanya E ya, modulus Young. Jadi bisa yang mana saja. E ini dari elasticity atau elastisitas, modulus elastisitas. Jadi kalau Anda nanti lihat di soal ada E atau Y itu berarti dia modulus Young. Seperti itu ya. Nah, untuk fenomena ketiga di pembahasan elastisitas ini adalah tegangan dan regangan geseran atau shear. Ya. Nah, ini Anda akan banyak temui juga selain di tadi kalau tensile dan compression itu atau tarikan dan mampatan untuk tekanan dan regangannya itu fenomenanya Anda biasanya temukan di pegas ya. Pegas misalnya Anda lihat shock breaker sebuah mobil, kemudian dia akan memampat atau meregang tergantung dari beban yang ada di
atasnya gitu ya. Nah, kalau untuk shear ini atau untuk geseran itu biasanya Anda temukan juga di fenomena-fenomena geologis ya. Jadi kalau Anda lihat ada rasakan Anda rasakan ada gempa misalnya, itu sering dibahas kalau Anda cek kata ilmiahnya ada shear ya. Shear yang ini ya, sorry. Shear. Itu artinya terjadi pergeseran lempengan. Kenapa kita sebut pergeseran ya? Karena fenomena shear ini unik ya. Jadi satu sisi itu tertarik ke sebelah sana ya, sedangkan sisi lain tertarik ke sisi yang lain gitu. Jadi ada dua pergeseran dua arah. Kalau dalam geologi itu biasanya bagian bawah dari bumi itu dia tetap dalam posisinya, sedangkan lempengan atasnya itu bergeser ya, maka terjadi getaran atau shearing dari lapisan bumi tersebut. Kalau saya tidak salah ya, nanti kalau Anda menemukan definisi yang lebih tepat, tolong kasih tahu saya. Nah, di sini kita bisa nyatakan juga. Jadi kalau Anda lihat perhatikan tensile dan compression tadi, itu arah gayanya itu terhadap si benda itu arahnya sama ya. Kalau di tensile dia saling menarik, dan kalau di kompres dia saling menekan. Kalau ini juga dia kelihatannya saling menarik ya, tapi bedanya di sini shearing itu dia tidak saling menarik di tidak saling menarik di arah tegak lurus permukaan. Jadi kalau Anda perhatikan tadi, kalau di compression atau di tensile itu kita menemukan gaya yang tegak lurus permukaan bidang. Jadi dia hampir di tengah-tengah. Karena dia hampir di tengah-tengah, maka dia menarik keseluruhan dari bidang ini atau keseluruhan dari balok, sehingga kita nyatakan dia dalam F tegak lurus ya. F tegak lurus per A gitu ya. Sedangkan kalau di sini, kalau di shearing itu gayanya karena dia hanya sebagian kecil dari balok, misalnya ke sini, di sini dan di sini gitu ya, maka kita anggap gayanya adalah tegak lurus dari luas permukaan yang A yang di atas dan yang di bawah gitu. Jadi bukan A yang ini gitu ya, tapi A yang di atas atau di bawah. Maka kita bisa nyatakan ini sebetulnya sama untuk tegangan geser itu F per A. Bedanya A-nya, sekali lagi A-nya itu adalah yang di atas, karena di sini kalau untuk shearing F-nya itu lihat lambangnya itu paralel atau sejajar ya. Kalau untuk compression dan tensile tadi dia gayanya tegak lurus sehingga tandanya seperti ini. Tapi untuk rumus tegangan gesernya atau stresnya itu tetap sama F per A, sedangkan untuk strainnya itu kita nyatakan sebagai X per H atau tangan beta. Beta di sini di mana? Beta ini adalah sudut yang dibentuk antara sumbu tegak lurus vertikal dengan arah perubahan dari dimensi atau panjang atau sisi dari balok tersebut. Jadi nanti terdapat membentuk sebuah sudut yang bisa kita hitung. Kita sebut dengan sudut beta. Di sini sudut beta kita dapatkan tangan karena yang kita ukur adalah sisi yang ini depan per samping gitu ya. Maka X per H itu yang ini, maka kita bisa nyatakan dalam tangan beta. Sehingga kita bisa hitung modulus gesernya itu sebagai tegangan peregangan atau F per A dibagi X per H. Karena dibagi X per H, H-nya naik ke atas sehingga F per A dikalikan H per X. Maka kita bisa tuliskan F dibagi A tangan beta. Untuk modulus geser, lambangnya bukan Y ya, karena dia bukan modulus yang, tapi lambangnya kita namakan dengan lambang G. Seperti itu. Ini biasanya di kuliah-kuliah teknik nanti Anda akan banyak bertemu dengan modulus geser. Maka kita, kalau Anda nanti bertemu dengan modulus G atau modulus dengan lambang G, itu berarti kita berbicara tentang modulus shearing atau modulus geser. Yang terakhir, ada juga yang kita namakan tegangan dan regangan volume. Nah, untuk tegangan dan regangan volume ini, saya berikan langsung di sini, itu adalah terjadi ketika volume dari bendanya mengecil ya secara keseluruhan. Atau dia mendapat F gaya tekanan dari luar gitu ya. Di sini kita bisa lihat
ini biasanya terjadi kalau bendanya dikelilingi oleh fluida ya, karena fluidanya berubah tekanannya, misalnya dipanaskan gitu ya, atau diberi tambahan atau volumenya dikecilkan, maka dia akan memberi tekanan lebih pada benda yang ada di dalamnya. Maka di sini perubahan tekanan dan regangan volume. Yang kita hitung adalah perubahan tekanan dan regangan volume. Ini kalau Anda ingat tadi kata-kata saya bahwa P itu sama dengan F per A. Berarti tekanan itu sama dengan tegangan, sebenarnya tegangan stres dari yang diberikan pada sebuah benda. Jadi ini agak permainan kata-kata dalam bahasa Indonesia ya. Kalau Anda dalam bahasa Inggris itu kan sudah jelas pressure dan stress. Tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin agak-agak sulit tekanan dan tegangan untuk membedakannya. Tapi nanti tegangan juga akan nyambung ke listrik gitu biasanya. Tapi di sini tegangan yang dimaksud adalah tegangan stres gitu ya. Maka regangan volume kita ukur menggunakan delta V per V0. Gitu. Di sini biasanya kita nyatakannya bukan atau kita ada istilah lain untuk tekanan yang berpengaruh terhadap volume gitu ya, itu bukan stres biasa gitu ya. Kalau tadi kan ada tensile stress untuk tarikan dan mampatan gitu ya, ada compress stress, compression stress, kemudian ada shearing stress. Yang ini kita namakan bulk stress dan bulk strain ya, atau volume stress dan volume strain. Jadi kalau ada menemukan bulk atau volume itu kita berarti stress dan strainnya berurusan atau berpengaruh terhadap volume. Nah biasanya di fluida ini tadi saya sebutkan di fluida itu kita nyatakan stress dan strainnya dalam delta P dan volume. Kemudian kita hitung modulus volumenya atau modulus perubahan volume, atau kalau di buku-buku bahasa Inggris atau di beberapa textbook juga disebut modulus bulk ya, lambangnya B, bulk modulus, itu sebagai tegangan dibagi regangan, atau kalau kita nyatakan dalam rumus yang dua ini, maka kita bisa tuliskan sebagai minus delta P dibagi delta V per V0. Di sini ada tanda negatif karena kita tahu bahwa delta V di sini lebih kecil dari 0 karena volume akhir itu kan dia istilahnya ditekan ya oleh tekanan luar, maka untuk mengimbangi negatif itu modulusnya agar positif kita di sini beri tanda negatif. Ya. Kebalikan dari bulk modulus itu adalah kompresibilitas, itu adalah K sama dengan 1 per B. Kompresibilitas ini dia menandakan seberapa jauh sebuah volume bisa diperkecil atau dikompres sebelum dia meledak, karena tekanan di dalam juga akan melawan tekanan di luar benda. Nah, karena biasanya dia dipengaruhi oleh fluida ya, jadi biasanya dia ada di dalam air yang diberi tekanan lebih atau di dalam gas gitu ya, maka ini juga biasanya dinamakan dengan hidrolik. Nah, jadi fenomena ini bisa dinamakan hidrolik stress atau hidrolik strain ya, karena dipengaruhi oleh fluida. Jadi biasanya fenomena ini terjadi di fluida seperti itu. Nah, di sini jadi tadi saya review sedikit. Kita sudah punya 3 jenis modulus ya sebetulnya. Ada modulus yang, ada modulus shear atau modulus geser, dan ada modulus bulk ya, atau modulus volume. Untuk modulus yang itu dia berpengaruh pada tensile atau compression atau tarikan dan mampatan ya. Jadi ketika benda awal ini dia ditekan sehingga mengecil ataupun membesar gitu ya. Kemudian di satu
permukaan, misalnya di dua sisi permukaan ditekan atau ditariknya. Kemudian untuk modulus shear itu kalau gaya yang diberikan itu sejajar ya. Kemudian untuk modulus bulk itu terjadi kalau dia ada perubahan tekanan di keseluruhan area yang ada di kotaknya, sehingga dia menekan atau memperkecil volume keseluruhan dari benda tersebut atau kotak tersebut ya. Bedanya tensile atau compression dan bulk ini adalah rasio dimensinya atau rasio, kalau Anda lihat di sini rasio kotaknya itu sama ya, antara sisinya, cuma volumenya diperkecil keseluruhan. Tapi kalau di compression itu dimensi atau rasionya berubah sehingga kadang-kadang bentuknya tidak kotak lagi tapi jadi balok misalnya, jadi ada bagian yang panjang dan ada bagian yang pendek. Kalau untuk bulk ini tidak ada perubahan rasio dimensi dari sisi-sisinya. Nah, di sini gunanya apa? Oke, berarti gunanya adalah kalau Anda bisa menghitung modulusnya, Anda bisa membuat grafik stress dan strain seperti ini dari tiap benda. Ya. Jadi semua benda memiliki grafik stress dan strain yang berbeda-beda. Ya, ada 3 titik yang harus diperhatikan dari grafik ini. Jadi ini kalau Anda di kuliah teknik ataupun di fisika juga Anda akan menemukan hal yang sama. Pertama ada titik proporsional, kemudian ada titik elastis, dan terakhir ada titik fracture atau retak atau rusak gitu ya. Jadi biasanya kalau Anda di suatu tes uji, misalnya Anda melakukan uji elastisitas atau uji ketahanan dari suatu bahan. Misalnya Anda ingin membuat sebuah bahan untuk jalanan, untuk aspal misalnya, di mana aspal itu kan nanti akan menerima load yang berbeda-beda atau beban yang berbeda-beda, apakah tergantung yang berjalan di atas truk atau mobil atau motor gitu ya. Dan Anda ingin mengetes apakah si bahan yang Anda gunakan untuk aspal itu bisa menahan beban truk misalnya. Maka Anda pertama harus melakukan uji tensile strength dulu, uji tarikan ya dari si aspal tersebut. Maka Anda akan berurusan dengan grafik stress dan strain seperti ini gitu ya. Jadi saya berikan sedikit penjelasan. Titik A atau titik proporsi, batas proporsi itu adalah titik di mana tegangan dan tegangan mempunyai hubungan proporsionalitas. Jadi misal ketika si benda itu Anda tekan atau Anda tarik misalnya ya, Anda tekan atau Anda tarik, selama rasio dari F per A dan L0 per delta L berada di area ini, di area stress and strain ini, maka selama komparasinya ada di daerah batas proporsi, sebelum batas proporsi, sejauh apapun Anda tekan ataupun tarik benda tersebut atau Anda berikan gaya apapun, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk awalnya. Ya, jadi ibaratnya benda itu elastis gitu ya. Benda tersebut akan tetap kembali ke bentuk awalnya. Nah, kemudian titik B itu adalah batas di mana kalau kita lewat dari titik B, maka titik B itu, maka misalnya Anda berikan gaya perbandingan gaya dan tegangan-tegangannya itu ada di sini misalnya. Maka kalau Anda hilangkan gaya yang Anda berikan, maka benda itu tidak akan kembali ke bentuk semula ya, karena dia akan menjadi terdeformasi atau berubah bentuk gitu ya. Jadi selama bendanya ada di titik ini, ada di sebelum titik B, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Jadi Pak, bedanya apa titik B dan titik A? Untuk batas titik A, perubahan delta L-nya, ya, perubahan delta L dari benda itu akan sebanding dengan F yang Anda berikan. Ya. Perubahan delta L yang muncul
itu akan sebenarnya dengan F yang Anda berikan. Jadi kalau Anda tambah F-nya misalnya 2 Newton, maka perubahan bendanya juga akan proporsional sebesar 2 Newton misalnya. Nah, antara titik A dan titik B ini, kalau Anda berikan gayanya naik, maka kalau Anda berikan meskipun Anda berikan gayanya sedikit perubahannya, misalnya hanya 1 Newton, tapi penambahannya jauh lebih besar ya. Jadi misalnya awalnya kalau Anda berikan 1 Newton, misalnya bendanya akan berubah sebanyak 2 cm, misalnya seperti itu. Dan terus Anda tambah 1 Newton, berubah 2 cm, 1 Newton 2 cm, seperti itu terus. Setelah lewat batas proporsional atau titik A ini, ketika Anda tambah 1 Newton, ternyata strainnya bertambah menjadi 4 cm misalnya. 4 cm. Ketika Anda tambah 1 Newton lagi, dia berubah jadi 8 cm dan terus seperti itu. Tapi ketika Anda lepaskan, bendanya tetap kembali ke bentuk semula. Jadi semakin dia meregang gitu kan, tapi tetap dia balik ke bentuk semula. Nah, ketika Anda sudah lewat titik B ini, kalau Anda berikan gaya di titik ini misalnya, maka bendanya tidak akan kembali ke bentuk semula gitu ya. Bendanya akan tetap di bentuk deformasinya. Jadi kalau misalnya contoh paling simpel itu kalau Anda tarik tali rafia ya. Kalau Anda tarik tali rafia, kalau Anda tarik dengan gaya kecil, maka tali rafianya bentuknya akan tetap. Tapi kalau Anda tarik sekuat-kuatnya, biasanya tali rafianya akan mengecil atau menipis sehingga tali rafia tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula seperti itu ya. Maka itu adalah ada batas elastis dan batas proporsional. Terakhir ada titik C, itu adalah titik putus ya. Jadi kalau Anda sudah berikan gaya melewati titik C di sini, di luar titik C, maka biasanya bendanya akan putus. Jadi batas putusnya itu adalah di titik C, biasanya di fracture point. Jadi Anda cuma bisa berikan gaya sedemikian, tidak melebihi titik C agar benda tersebut tetap utuh seperti itu ya. Nah, saya hapus sedikit di sini. Maka kita akan berikan istilah di sini. Di titik B sini biasanya kita namakan di tes. Oh, saya kelebihan, sorry. Di titik B sini itu biasanya dinamakan garis yang hijau. Ini kita namakan yield strength. Yield strength. Atau dilambangkan dengan lambang SY biasanya. Ya, itu menandakan sejauh mana benda bisa mempertahankan bentuknya ketika diberi sebuah gaya gitu. Nah, untuk titik C di sini itu biasanya di benda akan dinamakan dengan ultimate strength, atau kita lambangkan dengan SU ya. SU ini adalah batas di mana benda bisa mempertahankan bentuknya sebelum dia terpecah atau terbelah gitu ya. Jadi kalau di sini di area hijau ini itu benda mempertahankan bentuknya untuk kembali ke bentuk awalnya. Kalau di sini itu batas benda belah. Jadi di sini masih bisa mempertahankan bentuknya tapi tidak seperti bentuk awalnya. Oke, cukup simpel ya untuk elastisitas. Sekarang seperti biasa ada soal-soal yang Anda harus coba kerjakan dan dikumpulkan. Ada soal nomor 1, misalnya ada satu batang besi, itu kita berikan, maaf, ink colornya merah, itu kita beri, oke, jadi kita punya batang besi dengan jari-jari 9,5 mm dan panjang 81 cm. Jadi besinya kita anggap bentuknya silinder ya. Kita bentuknya silinder seperti ini. Permukaan sisinya itu dia silinder gitu ya. Jadi permukaan ujungnya itu dia bulat.
Nah, permukaannya itu mempunyai jari-jari 9,5 mm, panjang batangnya itu 81 cm. Kemudian kita berikan gaya 62 kN tegak lurus terhadap ujung. Jadi di sini kita berikan gayanya hanya di salah satu ujung batang gitu ya. Salah satu ujung batang, jadi batangnya ditahan misalnya, terus kemudian kita berikan gaya 62 kN terhadap ujung batang. Nah, di sini kita tahu modulus yang dari besinya adalah sekian. Pertama, berapa tegangannya, berapa perubahan panjangnya, berapa regangan. Oke, di sini kita tidak mempermasalahkan apakah gaya yang diberikan itu tensile ataupun kompres ya. Karena kita tahu sama-sama modulus yang, jadi kita hitung saja. Kita tidak mempermasalahkan apakah dia ditekan atau ditarik. Yang jelas kita berikan gaya 62 kN. Ya, untuk menghitung ketiga ini, untuk kompres dan tensile itu sama rumusnya. Jadi Anda silakan kerjakan yang dengan asumsi apakah itu tensile atau kompres, sama saja ya. Nah, yang kedua, ini ada alat hidrolik press. Ya, jadi kalau Anda pernah lihat di alat cuci mobil atau di bengkel, misalnya Anda pakai dongkrak hidrolik gitu ya. Nah, itu dongkrak hidrolik adalah dongkrak yang menggunakan oil atau minyak atau cairan di dalamnya untuk memberi gaya angkat pada dongkrak gitu ya. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di hidrostatika dan dinamika fluida ya, mengenai alat hidrolik ini. Untuk sekarang kita berfokus pada modulusnya. Jadi kalau Anda mempunyai alat hidrolik press seperti ini, di sini ada minyak, dia volumenya 250 liter, kemudian diberi penambahan tekanan 160 atm. Nah, yang kita ketahui di sini adalah kompresibilitas minyak. Ya, kompresibilitas minyak itu 2 kali 10 pangkat minus 5 atm. Pertanyaannya, berapa bulk strain dan berapa penurunan volume? Di sini kalau Anda lihat berarti ini berhubungan dengan modulus bulk. Ya, jadi Anda pertama bisa cari modulus bulknya dulu, kemudian Anda masukkan ke rumus. Oke, itu mengenai elastisitas. Selanjutnya kita akan masuk ke hidrostatika. Hidrostatika ya.